Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk manifestasi penghambaan kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Sang Pencipta. Dan tentunya tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin untuk umat manusia. Saya akan membawakan materi peran dan fungsi mahasiswa. Mahasiswa selalu kita bahas dalam forum-forum ilmiah. Secara etimologi mahasiswa itu berasal dari dua kata, maha dan siswa. Maha selalu diidentikan dengan kata ter, sedangkan siswa itu selalu diartikan sebagai pelajar. Maka kita tarik kesimpulan bahwasanya mahasiswa adalah orang-orang yang terpelajar, tertinggi. Kenapa mahasiswa menjadi dia dikatakan terpelajar, tertinggi? Karena pada dasarnya mahasiswa mengenyam pendidikan itu di perguruan tinggi yang sudah tidak ada lagi pendidikan di atas, hanya ada S1, S2 dan S3. Nah itu secara etimologi. Namun ketika kita kaji secara terminologi, mahasiswa secara administratif tentu mereka yang terdaftar di perguruan tinggi dan memiliki tanda bukti sebagai mahasiswa, apakah itu kartu tanda mahasiswa, KRS yang berjalan. Namun ketika kita identikkan kepada yang lebih jauh, mahasiswa itu punya tanggung jawab besar, tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap dirinya mengembang sebagai seorang mahasiswa. Apa saja tanggung jawab mahasiswa? Yaitu mahasiswa memiliki peran dan fungsi. Peran-peran dan fungsi inilah yang mesti diinternalisasikan dalam kehidupan kampus, baik kehidupan bernegara atau kehidupan sosial. Yang pertama, mahasiswa memiliki fungsi sebagai agen of change. Agen of change adalah mahasiswa menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan yang menuju yang lebih baik. Mahasiswa mesti memperlihatkan atau membawa suatu perubahan, baik terhadap dirinya, baik terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mahasiswa memiliki fungsi sebagai social of control. Mahasiswa menjadi pengontrol kehidupan masyarakat, mesti menjadi penyambung aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Sebab itu adalah salah satu fungsi daripada mahasiswa, menjadi social of control dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ketika mahasiswa lupa dengan tanggung jawab sosial, maka mahasiswa itu masih dipertanyakan kemahasiswaannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa sebagai moral of force. Mahasiswa mesti memiliki kekuatan moralitas yang baik sebagai contoh terhadap pemuda, atau masyarakat pada umumnya, bahwasanya mahasiswa itu memiliki karakter yang baik. Setiap gagasannya, setiap langkahnya mesti mampu dipertanggungjawabkan, mesti memperlihatkan
hal-hal yang sifatnya kebaikan, tidak mengundang hal-hal stigma negatif dari masyarakat ketika mahasiswa masih melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Inilah yang mesti mahasiswa internalisasikan juga dalam dirinya, bahwasanya mahasiswa harus memiliki moralitas yang baik. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, mahasiswa adalah Iron Stock, artinya mahasiswa adalah generasi penerus. Mahasiswa akan menjadi orang-orang yang mengisi struktur, baik di kancah politik, baik di kancah ekonomi, pengusaha, wirausaha, semuanya akan diganti oleh mahasiswa yang hari ini belajar. Makanya persiapkan dirinya dengan bekali segala bentuk ilmu pengetahuan, perbanyak wawasannya, perbanyak pengalamannya, sebab mahasiswa adalah generasi penerus. Ketika mahasiswa hari ini tidak mempersiapkan dirinya, tidak membekali dirinya yakin dan percaya, kehidupan dinamika kebangsaan atau dinamika kenegaraan hari ini pasti akan meredup. Kenapa? Karena ada satu ungkapan dari salah satu tokoh besar, Pramoedya Anantatoir, mengatakan seperti ini: sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Apabila dalam suatu bangsa pemudanya mati rasa, maka yakin dan percaya sejarah bangsa itu akan mati. Karena sejarah dunia ini ada pada tangan pemuda. Ketika pemuda mahasiswa tidak lagi membekali dirinya, tidak lagi pekah dengan terhadap kondisi kebangsaan, kondisi sosial, budaya, ekonomi, yakin dan percaya kita akan mengalami yang namanya stagnasi dalam perkembangan kebangsaan maupun kenegaraan. Dan bisa saja kita mengalami yang namanya degradasi, kemunduran ide, kemunduran gagasan. Nah, inilah yang kemudian mesti menjadi catatan besar seorang mahasiswa untuk bagaimana kemudian hari ini mulai dari semester awal sampai semester akhir itu mesti kemudian membekali diri. Sebab kita memiliki tanggung jawab besar. Kita adalah orang-orang yang diakui sebagai orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang hampir seluruh langkah dan gerakannya itu bersifat ilmiah, tidak asal. Namun mahasiswa mesti memiliki argumentasi yang kuat, yang memiliki landasan kerangka berpikir yang jelas. Itulah mahasiswa. Makanya mahasiswa selalu memiliki identitas yang disebut dengan RAKUS, yaitu rasional, analisis, kritis, universal, sistematis, dan jadi mahasiswa harus setiap gerakannya itu mesti ada identiknya, baik secara rasional, penyampaiannya mesti secara rasional, analisisnya baik, bagaimana menganalisis masalah yang terjadi, baik di kehidupan kampus, baik di kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Begitupun dengan sifat kritis, sistematis, dan universal. Kemudian, karena mahasiswa hari ini yang menjadi problem juga dalam kehidupan kemahasiswaan adalah banyak kemudian mahasiswa yang kemudian tidak mengenal jati dirinya sebagai seorang mahasiswa. Lupa dengan peran dan fungsinya, lupa dengan pertanggungjawabannya. Belum lagi ketika kita berbicara persoalan kemanusiaan, dia sebagai makhluk ciptaan, yaitu manusia, yang tentu dalam proses Quran surat Al-Baqarah bahwasanya Allah hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin, sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Namun ketika hari ini diri kita saja belum mampu untuk mimpin, maka
kepemimpinan kedepannya akan mengalami yang namanya stagnasi. Karena sebaik-baik pemimpin itu mesti diawali dengan perbuatan-perbuatan kecil atau tindakan-tindakan kecil. Karena tidak ada perubahan yang besar kalau dia tidak lahir dari yang namanya perubahan-perubahan kecil itu. Maka hari ini mahasiswa mesti membangun konsep keberanian, kemandirian, dan kejujuran. Sebab mahasiswa ketika tidak memiliki keberanian, maka yakin dan percaya tidak akan mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Sekalipun dia cerdas, sekalipun dia memiliki kapasitas, kualitas, kapabilitas yang kuat, ketika dia tidak memiliki yang namanya keberanian, yakin dan percaya persoalan apapun itu dia tidak akan mampu selesaikan. Karena dia akan stagnan di persoalan mentalitas. Inilah yang menjadi catatan kita. Bagaimana seorang pemuda, seorang mahasiswa mesti menginternalisasikan dalam dirinya adalah persoalan keberanian. Karena di saat sisi yang sama ketika orang tidak memiliki keberanian, semua hal itu tidak akan berjalan. Karena selalu akan mengalami pertimbangan-pertimbangan takut melakukan itu, malu melakukan itu, takut dinilai salah. Inilah yang mesti diubah. Bagaimana mindset berpikir adalah kemampuan untuk melakukan perubahan dengan melalui yang namanya pembentukan karakter mentalitas. Bagaimana seorang mahasiswa itu kemudian betul-betul menghabiskan waktunya dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Karena tidak banyak orang yang bisa sampai pada tahap yang namanya mahasiswa. Banyak orang di luar sana, pemuda-pemudi, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang mungkin saja ingin mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, namun terhambat kepada persoalan finansial, terhambat kepada masalah-masalah lain, ataupun tidak ada kehendak dan kekuasaan Allah kepadanya sehingga dia tidak mengenyam pendidikan perguruan tinggi atau tidak mendapatkan gelar sebagai seorang mahasiswa. Saya bilang tugas seorang mahasiswa hari ini adalah bagaimana kemudian betul-betul menghabiskan waktunya 3 tahun, 8 bulan atau 4 tahun, betul-betul habiskan waktunya dengan segala ilmu pengetahuan yang ada. Pengetahuan filsafat, pengetahuan ekonomi, sosial, politik, hukum. Itulah yang mesti kalian pelajari hari ini. Persoalan etika, persoalan estetika, semuanya itu mesti dipelajari. Perkaya kita wawasan kita, perkaya kita pengalamannya kita, supaya dalam melakukan aktivitas nanti ketika selesai dalam tataran kehidupan mahasiswa, kita akan mampu menjadi orang-orang yang adaptif, mampu memiliki inisiatif yang baik, memiliki inisiatif yang jelas, memiliki kreativitas, sehingga kita tidak taklid buta, kita tidak buta arah lagi dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan kebangsaan. Nah, ketika kita sudah selesai pada tataran konsep, kita sudah selesai pada tataran ide, gagasan sudah ada, tinggal bagaimana implementasi DPP IMM dalam prodesasi dalam mengangkat tagline gerakan, yaitu dari narasi menuju aksi. Itulah satu tagline yang bagus untuk bagaimana mahasiswa dari narasinya, dari ide dan gagasannya itu menjadi suatu bentuk aksi nyata yang bisa dinilai, yang bisa bermanfaat. Karena ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada materi kali ini tentang kemahasiswaan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi.
Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu. Akhir kata dari saya, kaila yakuna dulatan bainal laka minkum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Bersama Allah kita menuju kebaikan, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Unggul dalam moral, unggul dalam intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.